Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samhudi. Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang akan mempresentasikan tentang keaktifan belajar siswa. Langsung saja kita ke latar belakang pendidikan. Di sini menurut para ahli yaitu Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan ialah suatu proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik terhadap suatu proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik yang tujuannya agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul sehingga bisa bersaing secara baik ke luar. Yang kedua adalah berbicara pendidikan, tidak bisa dipungkiri bahwasanya peserta didik dan guru merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran, di mana guru memerlukan seorang peserta didik dan juga peserta didik memerlukan seorang pendidik yaitu guru. Khususnya di mata pelajaran IPA yang mempelajari mengenai gejala alam, tumbuhan maupun hewan, sehingga perlu suatu guru yang kreatif dan inovatif sehingga tidak membosankan suatu proses pembelajaran IPA yang akan disampaikan kepada peserta didik. Terus rumusan masalah dan manfaat masalah. Tentunya di suatu penelitian itu ada rumusan masalah dan juga ada manfaat masalahnya. Yang pertama adalah rumusan masalah. Bagaimana keaktifan belajar siswa sebelum diterapkan model mix and match dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana penerapan model mix and match dalam pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, bagaimana hasil keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Nah, setelah itu adalah manfaat masalah. Yang pertama adalah bagi penulis, dengan ini penulis mendapatkan pengetahuan atau khasanah tentang judul yang awalnya tidak tahu tentang proses pembelajaran menggunakan metode make and make. Nah, penulis bisa mengetahui tentang judul-judul yang akan dikaji. Setelah itu, dua, bagi guru, dengan penelitian ini judul guru dapat menerapkan model make and match dalam proses pembelajaran sehingga dampaknya siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran khususnya di dalam kelas. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, yang awal gurunya menggunakan metode ceramah, dengan adanya penelitian ini sehingga guru mendapatkan sebuah pembelajaran bagaimana meningkatkan proses pembelajaran siswa dan meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui keaktifan belajar siswa sebelum diterapkan model match and match dalam pembelajaran IPA. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA. Nah, langsung pengertian keaktifan belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Kegiatan aktivitas siswa tidak hanya sekedar menulis, mendengarkan saja seperti yang kita lakukan di era dahulu. Akan tetapi, seakan dengan perubahan dan berkembangnya sistem pendidikan masa kini, peserta didik juga ikut serta dalam proses pembelajaran. Tidak hanya guru yang menyampaikan di depan, tetapi peserta didik itu ikut berinteraksi dalam proses pembelajaran. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keaktifan siswa? Yang pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi siswa belajar kepada peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan stimulus masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari agar peserta didik terpacu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus metode penelitian, suatu usaha untuk membuka, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah, ilmu yang membicarakan ilmiah untuk peneliti. Nah, di sini sangat
penting ya bagi peneliti untuk melakukan metode-metode apa saja sih metode yang perlu dilakukan, yang perlu dipakai dalam proses penelitian. Subjek dan objek penelitian. Di sini ada dua unsur, ada subjek dan ada objek penelitian dalam proses penelitian. Yang pertama adalah subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 Madrasah Miftahul Ulum Sungai Asam yang berjumlah sebanyak 30 orang siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 17 perempuan dan juga terkait dengan wali kelasnya. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah observasi. Nah, observasi di sini kita langsung terjun ke lapangan melihat keadaan dan melihat bagaimana apakah benar-benar terjadi dalam penelitian ini. Dan kedua adalah wawancara. Wawancara ini terdiri dari bisa melalui siswa, wali kelas maupun kepala sekolah. Nah, yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi melalui seperti foto maupun file-file lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi penyampaian tentang keaktifan belajar. Mohon maaf apabila memiliki kekurangan dalam penyampaian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.